Salam hangat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sedang mendengarkan channel Damai di Usia Senja. Kisah kali ini berjudul Suami Bergaji 30 Juta, Memberikan 28 Juta untuk Ibu Mertua Asal Ibu Bahagia. Dan berbahak, saya diam, makan di luar, lalu pulang. Malam itu begitu membuka pintu, saya terpaku melihat pemandangan di depan mata. Dulu saya berpikir, seorang perempuan yang sudah menikah hanya perlu sedikit mengalah, sedikit bersikap luwes, dan tahu menempatkan diri agar rumah tangga tetap damai. Sampai pada malam ketika bibir putri saya membiru, sementara ibu mertua saya masih berdiri merentangkan tangan menghalangi pintu. Barulah saya mengerti, ada pengorbanan dan sikap mengalah yang tidak akan menyelamatkan keluarga, melainkan hanya merampas hak kita untuk melindungi orang yang paling kita cintai. Nama saya Ayu Lestari, tahun itu usia saya 32 tahun, bekerja sebagai staf pengendali dokumen dan audit di sebuah perusahaan distributor farmasi di Jakarta. Pekerjaan saya terdengar kaku, memeriksa setumpuk faktur, mencocokkan arus kas, dan meneliti setiap selisih puluhan ribu rupiah sebelum membesar menjadi kebocoran ratusan juta. Namun berkat profesi itu saya terbiasa hidup teratur. Uang ada posnya masing-masing, pekerjaan ada porsinya. Orang sering bercanda, "Ayu, kalau kamu ke pasar, tukang sayur pasti nggak berani ngasih kembalian kurang." Saya tertawa, saya nggak suka cari-cari kesalahan orang kok, saya cuma takut pada sesuatu yang tidak transparan. Saya dan suami tinggal di sebuah apartemen cicilan KPR tipe 93 meter persegi di kawasan Kalibata. Rumah kami tidak luas, tapi saya selalu menjaganya agar tetap bersih. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya menyempatkan diri mengelap kompor, menanak nasi, memasak ikan bumbu kuning, atau membuat sayur bening bayam. Terkadang di akhir bulan saat uang menipis, lauk kami hanya sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi. Meski begitu, perut tetap terasa hangat. Saya selalu percaya, rumah tidak perlu mewah, asalkan suami istri tahu cara merawatnya, itu sudah menjadi surga. Suami saya bernama Bima Saputra, 35 tahun, seorang manajer penjualan di perusahaan material listrik dan air. Di luar rumah, kemejanya selalu licin beraroma wangi, dan tutur katanya sopan. Teman-temannya memujinya luwes, rekan kerjanya bilang dia pria yang bertanggung jawab. Saya tidak menyangkalnya, tetapi di dalam rumah, Bima memiliki sifat cuek yang sangat aneh. Dia menganggap segala sesuatunya ada dengan sendirinya. Lampu menyala dengan sendirinya, kulkas penuh dengan sendirinya. Iuran pemeliharaan lingkungan IPL, apartemen, tiket parkir, internet, asuransi BPJS, obat flu, hingga bingkisan untuk kedua belah pihak keluarga, semuanya beres tepat waktu dengan sendirinya. Pernah saya iseng bertanya, "Mas tahu nggak bulan ini uang belanja kita habis berapa?" Dia yang sedang melepas kaos kaki hanya menjawab, "Halah, kamu kan pintar ngatur uang, Mas percaya sama kamu." Kalimat "Mas percaya sama kamu" terdengar manis, tapi seringkali terasa seperti keranjang yang dia serahkan agar saya memikul semua beban. Saya bukan wanita lemah, juga tidak malas berhitung, hanya saja ada hari-hari di mana saya pulang kerja dalam keadaan lelah. Melihatnya berbaring main HP, sementara saya harus memasak sekaligus mengangkat telepon dari bank yang mengingatkan jatuh tempo cicilan. Hati saya rasanya miris. Keluarga suami saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Ayah mertua saya, Pak Sudirman, dulunya pembuat perahu kayu kecil, lalu beralih menjadi tukang kayu furnitur. Beliau pendiam dan menyayangi menantunya dengan cara desa yang sederhana. Kalau main ke Jakarta, beliau membawa beras pandan wangi 8 kilo, ikan asin jambal roti, lalu diam-diam memperbaiki engsel lemari saya yang rusak. Ibu mertua saya bernama Ibu Kartini, usianya 60-an tahun, bertubuh kecil namun suaranya setajam pisau. Beliau sering berkata, "Ibu ini sudah hidup lebih dari 60 tahun, ibu tahu mana yang pantas dan mana yang tidak." Beliau punya 3 anak, Bima adalah anak sulung. Sejak kecil, Bima selalu didoktrin bahwa anak sulung laki-laki harus memikul beban keluarga. Adik laki-laki Bima bernama Rio, 28 tahun, berwajah tampan, rambutnya selalu klimis dipoles pomade, dan gaya bicaranya soal bisnis sudah seperti bos besar meski sering gagal. Adik perempuannya bernama Rina, bekerja di sebuah salon spa di Jakarta, sifatnya ceplas-ceplos tapi sangat perhitungan. Kalau butuh apa-apa selalu beralasan, sama keluarga sendiri kok Mbak. Awalnya saya tidak pernah berpikiran buruk tentang keluarga suami. Setiap bulan, Bima mengirimkan uang beberapa juta ke kampung, dan saya tidak melarangnya. Sebagai anak, siapa yang tidak ingin berbakti kepada orang tua? Saya juga punya orang tua kandung, jadi saya paham orang tua di kampung pasti mengharapkan perhatian anaknya. Namun sejak akhir tahun 2024, telepon dari ibu mertua mulai intens. Pagi menelpon, sore menelpon. Pernah suatu hari saat makan malam baru saja dihidangkan, HP Bima berdering. Bima melihat layar yang menampilkan tulisan ibu dan wajahnya langsung kaku. Dia bangkit, pergi ke balkon dan mengecilkan suaranya. Saya hanya mendengar sayup-sayup. "Iya, Bima tahu. Ibu jangan bilang ke bapak dulu." Malam itu,
Aroma ikan bumbu kuning di atas kompor masih sewangi biasanya. Tetapi di dalam hati saya muncul firasat amis yang sulit dijelaskan. Orang bilang bangkai yang disembunyikan lama-lama akan tercium juga. Hanya saja saat itu saya belum tahu seberapa dalam bangkai itu akan menusuk dan menghancurkan keluarga kecil saya. Malam di akhir bulan November 2024, udara Jakarta mulai dingin karena musim hujan. Angin berhembus melalui celah pintu balkon, menggoyang perlahan pot-pot daun kemangi yang saya tanam di kotak gabus. Hari itu saya pulang cepat, mampir ke pasar membeli ikan gurame, sawi hijau, dan jahe tua. Mengingat wajah suami yang beberapa hari terakhir terlihat murung, saya ingin memasak hidangan yang istimewa. Panci berisi ikan gurame mendidih pelan, aroma bumbu kuning, jahe, dan merica menyatu, harum sekali hingga hati saya terasa melembut. Saya baru saja menghidangkan nasi dan meletakkan mangkuk sayur saat Bima membuka pintu. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, wajahnya tampak cerah. Begitu melepas sepatu, dia langsung tersenyum. "Ayu, hari ini ada kabar baik." Saya yang sedang menyendok nasi mendongak, "Kabar apa kok wajah Mas berseri-seri begitu?" Bima menarik kursi dan duduk, suaranya tak menyembunyikan kebanggaan. "Gaji Mas naik mulai bulan ini, jadi 30 juta. Tangan saya terhenti sejenak, lalu saya ikut bahagia dengan tulus. Gaji 30 juta untuk keluarga yang masih mencicil KPR seperti kami adalah jumlah yang besar. Saya langsung membayangkan tagihan bank setiap bulan dan kamar kecil yang selama ini penuh kardus bekas. Jika direnovasi bisa dijadikan kamar bayi. Kami memang berencana untuk punya anak tahun depan jika kondisi finansial sudah stabil." Saya tersenyum dan mengambilkan sepotong ikan untuknya. "Wah, bagus banget Mas. Kita jadi agak lega. Cicilan bulan ini aman." Bima menyuap nasi, lalu berkata dengan sangat santai, "Mas sudah hitung, mulai bulan ini, Mas mau kirim 28 juta untuk ibu. Mas simpan 2 juta untuk bensin, ngopi, dan pegangan jajan." Saya pikir saya salah dengar. Mangkuk sayur hangat di depan saya masih mengepulkan asap, tapi tulang punggung saya mendadak dingin. Saya meletakkan sumpit dan bertanya pelan, "Mas bilang mau kirim untuk ibu berapa?" 28 juta. "Gaji Mas 30, Mas kirim 28. Terus rumah ini hidup pakai apa?" Bima mengerutkan dahi seolah pertanyaan saya sangat aneh. "Loh, gaji kamu kan juga lumayan. Suami istri masa nggak saling melengkapi?" Saya menatapnya. Kalimat saling melengkapi itu terdengar ringan, tetapi beratnya seperti sekarung beras yang diletakkan di pundak saya. Saya bertanya lagi, cicilan KPR siapa yang bayar? IPL, apartemen, listrik, air, internet, tiket parkir, belanja dapur, BPJS, obat, jatah bulanan orang tua kita berdua. Belum lagi kita mau program hamil. Mas lupa? Bima meletakkan sendoknya, nadanya mulai kesal. "Kamu kok bicaranya seolah-olah Mas buang uang untuk main-main. Mas ini kirim ke ibu kandung Mas sendiri, bukan ke siapa-siapa. Ibu di kampung banyak kebutuhan. Mas ini anak sulung. Kalau bukan Mas yang nanggung, siapa lagi?" Saya tetap menjaga nada suara saya agar tetap tenang. Aku nggak melarang Mas berbakti ke ibu. Tapi kalau Mas berbakti dengan cara mengirimkan hampir seluruh gaji Mas, lalu menyuruh aku memikul semua beban rumah tangga ini sendirian, itu namanya berbakti atau cuci tangan? Mata Bima meredup menahan marah. "Kamu ini sudah terlalu lama hidup di kota, makanya perhitungan dan dingin. Di kampung itu orang menjunjung tinggi nilai bakti. Darah lebih kental dari air. Kamu paham gak?" Saya tertawa getir, tertawa karena perih. "Aku paham Mas. Tapi darah daging bukan berarti istri dan anakmu harus puasa. Menahan diri tidak menabung, mengorbankan masa depan demi menjaga gengsi status anak berbaktimu itu." Bima membentak pelan. "Kamu ngomong begitu sama saja menghina ibu Mas." Saya menatap matanya tajam. "Enggak, aku cuma mau tanya satu hal. Mas mau bikin ibu bahagia pakai uang Mas sendiri atau pakai jatah hidupku juga?" Suasana rumah mendadak senyap. Di luar jendela suara motor terdengar sayup-sayup. Panci ikan masih harum, mangkuk sayur masih panas, tapi makan malam itu sudah mati rasa. Bima berdiri, menarik kursinya dengan kasar hingga berderit di lantai keramik. "Kamu makin lama makin materialistis. Mas malas debat." Dia berlalu masuk ke kamar mandi. Saya duduk sendirian di depan meja makan melihat potongan ikan yang tadi saya berikan untuk suami masih utuh di piringnya. Tiba-tiba saya teringat pesan ibu saya di hari pernikahan. "Duk, dalam rumah tangga semua hal bisa kamu jadikan tempat mengalah. Tapi jangan pernah mengalah sampai orang mengira kamu tidak bisa merasakan sakit." Malam itu saya tidak menangis. Saya diam-diam membereskan piring, memindahkan sisa makanan ke wadah plastik dan mengelap meja. Tapi di dalam hati, ada sebuah pintu yang baru saja tertutup rapat. Saya tahu berdebat lebih jauh malam ini tidak ada gunanya. Bima sedang mabuk oleh gelar anak sulung yang berbakti.
Sedangkan saya tidak mau menjadi perempuan yang berteriak-teriak di tengah rumah hanya karena urusan uang. Saya hanya berjanji pada diri sendiri. Jika dia mengira rumah ini berjalan secara otomatis, maka mulai besok saya akan membiarkan dia melihat bahwa setiap bola lampu yang menyala, setiap sarapan, setiap tiket parkir, dan setiap lembar tagihan memiliki harganya masing-masing. Pagi harinya, saya bangun pukul 05.30 seperti biasa. Begitu alarm bergetar, saya langsung membuka mata. Tapi berbeda dari biasanya, saya tidak pergi ke dapur untuk mencuci beras, tidak merebus air, juga tidak menyeduh kopi hitam rendah gula untuk Bima. Saya mandi, berganti pakaian, mengikat rambut, lalu mengambil tas untuk berangkat kerja. Sebelum keluar pintu, saya menatap dapur yang dingin. Panci kecil masih tertelungkup bersih di rak, teflon anti lengket diam tak tersentuh. Semuanya sangat rapi hingga terasa menyedihkan. Saya turun ke lantai dasar apartemen dan mampir ke warung nasi uduk di depan gang. Ibu penjual yang sudah kenal bertanya, "Loh, suami Mbak Ayu nggak sarapan bareng?" Saya tersenyum tipis. "Ya Bu, hari ini biar dia belajar ngerasain hidup." Ibu itu mengira saya bercanda dan tertawa, padahal bagi saya sama sekali tidak ada yang lucu. Sekitar pukul 07.30 HP saya bergetar. Telepon dari Bima. Begitu diangkat dia langsung bertanya, "Kamu kemana? Kok di dapur nggak ada makanan?" Saya berdiri di depan lift kantor dengan nada biasa. "Aku udah berangkat kerja, Mas cari sarapan sendiri ya." "Kenapa kamu nggak masak? Biasanya juga masak." Biasanya. Mulai bulan ini kan Mas cuman pegang 2 juta untuk bensin, ngopi, dan entertain tamu. Coba Mas hitung, kalau ditambah beli sarapan di luar tiap hari, masuk budget nggak? Hening beberapa detik di ujung telepon, lalu Bima bersuara dengan nada kesal. "Kamu jangan kekanak-kanakan deh Ayu. Cuma urusan ngirim uang ke ibu aja kamu sampai mogok masak begini." Saya menjawab, "Bukan mogok Mas. Aku cuma mengembalikan semuanya ke tempat yang semestinya." Saya mematikan telepon sebelum dia sempat membalas. Sepanjang pagi saya bekerja seperti biasa, memeriksa tumpukan faktur, mencocokkan angka. Anehnya, semakin banyak angka yang saya lihat, pikiran saya semakin jernih. Siang harinya, Bima mengirim pesan WhatsApp mengeluh bahwa kartu akses parkir langganannya sudah habis masa aktif, sehingga Satpam menyuruhnya bayar parkir per jam. "Kamu belum perpanjang IPL dan parkir ya?" Saya membaca pesan itu dan mengetik balasan, "Belum, mulai bulan ini bagian Mas bayar sendiri ya." Hanya beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Kamu perlu ya bertingkah sejauh ini? Selama ini kan kita bayar pakai uang bareng." Saya membalas perlahan, "Selama ini aku mau patungan karena aku anggap itu pengeluaran bersama. Sekarang karena gajimu hampir semuanya dikirim ke kampung, biaya real rumah ini harus kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri." Bima tidak membalas lagi. Sore sepulang kerja, saya mampir ke minimarket membeli sedikit sayur, setengah kilo daging cincang, dan sekotak telur. Saya hanya memasak porsi untuk saya sendiri. Bukan karena ingin membuat suami kelaparan, saya hanya ingin dia sadar bahwa kulkas yang penuh itu bukan hasil sulap peri baik hati yang lewat. Malamnya Bima pulang larut. Begitu membuka pintu dia melihat ke dapur dan hanya mendapati sisa sedikit sayur dan piring bekas telur dadar yang saya makan. Dia bertanya, "Jatah makan Mas mana?" "Aku lagi cuci piring," jawab saya tanpa menoleh. "Kalau mau makan, pesen online aja, aplikasi banyak." Bima melempar kunci motor ke meja. "Kamu makin lama makin keterlaluan." Saya mengelap tangan dan melangkah ke ruang tengah. Saya sudah menyiapkan selembar kertas A4 yang berisi rincian pengeluaran 3 bulan terakhir. Setiap baris mencatat tagihan, cicilan KPR, IPL, token listrik, PDAM, internet, parkir, BPJS, uang belanja, obat, hingga biaya sumbangan atau kiriman untuk orang tua kedua belah pihak. Saya meletakkan kertas itu di depannya. "Mas lihat ini, minimal sebulan rumah kita butuh hampir 20 juta, itu belum termasuk biaya tak terduga. Kalau Mas kirim 28 juta dan pegang 2 juta, terus sisa kekurangannya siapa yang nombokin?" Bima melirik kertas itu dengan wajah tegang. "Kamu ini kerja di kantoran jadi apa-apa pakai tabel. Ini rumah tangga, bukan biro akuntansi." Saya menatapnya, berkata perlahan, "Tapi PLN nagih listrik pakai meteran Mas, bukan pakai perasaan. Bank nagih cicilan KPR pakai kontrak, bukan pakai bakti anak. Mas gak bisa mau tampil mentereng jadi anak paling berbakti tapi nyuruh istri diam-diam bayar semua tagihan di belakang layar." Wajah Bima memerah. "Kamu ngomong begitu sama aja ngatain Mas numpang hidup sama istri." Saya menggeleng. "Enggak Mas, aku cuma nyuruh Mas melihat fakta. Selama ini aku yang pikul, makanya Mas merasa ringan."
Kalimat itu membuatnya terdiam. Tapi diamnya bukan karena sadar, melainkan karena gengsinya terluka. Dia meremas kertas itu dan menjatuhkannya ke meja. Tepat saat itu, HP-nya berdering. Layar menyala dengan nama ibu. Bima melirik saya, lalu membawa HP itu ke balkon. Dari balik pintu kaca, saya melihat bahunya menegang. Dia menunduk, suaranya pelan tapi tertekan. Iya, Bima tahu. Tapi kan bulan ini Bima baru aja transfer, Bu. Saya berdiri di dapur, tangan masih berbau sabun cuci piring, tapi hati saya mendadak terasa seberat baskom berisi es batu. Makanan yang dingin, kertas lecek, dan telepon itu merangkai sebuah kenyataan yang jelas. Ini bukan sekadar uang bulanan untuk orang tua di kampung. Ini adalah sebuah lubang hitam, dan Bima sedang menyeret seluruh keluarga kecil kami ke bibir jurang tersebut. Malam itu Bima cukup lama menelepon di balkon. Saya tidak berniat menguping, tapi apartemen kami tidak besar. Lewat celah kaca suaranya masih terdengar. Ibu tenang dulu, Bima kan baru transfer kemarin. Lalu dia terdiam. Beberapa saat kemudian suaranya merendah. Jangan sampai Bapak tahu nanti Bima cari jalan. Saya terus mengelap meja dapur yang sudah bersih berulang-ulang di titik yang sama. Ketika Bima masuk kembali, wajah marahnya sudah hilang, berganti dengan raut cemas seperti orang yang baru saja menelan duri ikan. Saya bertanya, "Ibu, telepon ada masalah apa?" Bima membuang muka, "Nggak ada apa-apa, urusan kampung." "Urusan kampung apa?" Dia mengerutkan kening. "Kamu nggak usah kepo, keluarga Mas ada urusan yang bisa Mas urus sendiri." Kata keluarga Mas jatuh di tengah ruang tamu, terasa lebih dingin dari angin di luar balkon. Saya tidak mendesaknya lagi. Ada kalanya bertanya, lebih jauh hanya akan membuat seseorang membangun tembok yang lebih tinggi. Keesokan paginya, saat saya sedang memeriksa faktur stok antibiotik di kantor, HP saya berbunyi. Di layar tertera nomor ibu mertua saya. Saya menarik napas pelan lalu mengangkatnya. "Iya, halo Bu." Ibu Tini tidak menyapa seperti biasa, suaranya cepat, tajam, dan agak serak. "Ayu, bulan ini Bima memang sudah transfer, tapi masih kurang. Keluarga lagi butuh uang mendadak 20 juta. Kamu tolong talangi dulu hari ini untuk ibu." Saya meletakkan pulpen. "Maaf Bu, boleh Ayu tahu 20 juta itu untuk keperluan apa? Kalau untuk biaya berobat atau perbaiki atap rumah bocor, biar Ayu dan Mas Bima obrolkan dulu." Suara di seberang telepon langsung meninggi. "Kamu jadi menantu nggak usah banyak tanya. Keluarga suami ada masalah ya, dibantu. Masa orang tua di kampung harus lapor rincian uang ke kamu. Dasar perempuan kantoran, apa-apa dimintain kwitansi sama faktur." Mendengar kalimat itu hati saya tertusuk, namun mulut saya tetap sopan. "Maaf Bu, bukan maksud Ayu perhitungan, tapi rumah kami juga ada cicilan KPR." Jadi Ayu butuh kejelasan supaya bisa didiskusikan sama Mas Bima. Beliau mencibir, "Halah, baru dimintain uang segitu aja harus diskusi. Zaman ibu jadi menantu, mertua ngomong A, ya langsung dikerjakan, gak ada bantah-bantah kayak sekarang." "Iya Bu, Ayu paham maksud ibu. Nanti Ayu obrolkan dulu sama Mas Bima, baru Ayu kabari lagi." Ibu mertua melontarkan satu kalimat terakhir sebelum mematikan telepon. Jangan sampai ibu nanggung malu ditagih sana-sini sama orang. Saya menatap layar yang meredup. Sebuah tanda tanya besar menggantung di benak saya. Ditagih sana-sini sama siapa? Jika itu untuk beli obat, perbaikan rumah, atau patungan hajatan keluarga, kenapa beliau sampai takut pada orang-orang itu? Saya tidak terbiasa menjebak orang, tapi profesi saya mengajarkan bahwa saat kata-kata mulai samar, fakta harus dijaga dalam bentuk aslinya. Saya menyimpan riwayat telepon, mencatat hari, jam, nominal 20 juta, dan isi percakapan Ibu Tini ke dalam buku catatan. Malam itu saya tidak menonton serial TV seperti biasa. Saya membuka laptop dan mengakses mutasi rekening bank dari transferan yang dikirim Bima kepada ibunya selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya saya tidak pernah peduli. Suami mengirim uang ke orang tuanya saya anggap sebagai kewajiban. Tapi kali ini, melihat deretan transaksi itu membuat saya merinding. Ada transferan masuk dari Bima jam 08.12 pagi dan pada jam 08.47 Ibu Tini sudah mentransfernya keluar hampir semuanya. Ada dana yang baru diterima siang, sorenya langsung berpindah ke rekening lain. Catatan transfernya sangat singkat, bayar cicilan bunga, jangan telepon lagi. Saya membaca berulang-ulang nama penerima yang terus muncul, Anton. Nama itu bukan kerabat keluarga suami, bukan pemilik apotek, apalagi nama tukang bangunan atau catering hajatan. Keesokan harinya, saat jam istirahat siang, saya menelepon Mbak Nisa, kenalan lama yang bekerja di Bank Cabang Indramayu. Saya bertanya dengan sangat hati-hati tentang nama itu. Mbak Nisa terdiam beberapa detik sebelum menjawab setengah berbisik, "Ayu,
Kamu nanya ini buat apa? Orang ini dulu terkenal sebagai bos rentenir, pinjol ilegal, lintah darat di sekitar Pantura. Orang bahaya, jangan sampai berurusan sama dia. Saya berterima kasih lalu duduk terpaku di depan kotak bekal makan siang yang sudah dingin. Di luar, rekan-rekan kerja masih tertawa dan bercanda, sementara di kepala saya terngiang ucapan Ibu Tini, jangan sampai ibu nanggung malu ditagih sana-sini sama orang. Ternyata, di balik kedok bakti pada ibu yang sakit-sakitan, di balik alasan sakit encok, beli obat dan iuran hajatan, bukanlah sebuah rumah tua yang butuh dirawat, melainkan sebuah sumur utang yang ditutupi dengan selimut merah bernama bakti anak. Malam itu saya tidak masak banyak, hanya tahu goreng bumbu kecap, sayur bayam, dan sisa ayam dari siang. Bima pulang dan melihat saya sudah duduk di meja makan dengan beberapa lembar cetakan rekening koran, mutasi bank, di depan saya. Langkahnya terhenti. Dengan nada waspada dia bertanya, kamu bikin ulah apa lagi nih? Saya mendorong tumpukan kertas itu ke arahnya. Duduk mas, kita bicara jelas kali ini saja. Bima tidak langsung duduk, dia melepas jam tangannya dan meletakkannya di rak sok sibuk. Tapi saya tahu dia sedang menghindar. Saya melanjutkan, dalam 3 bulan ini mas sudah transfer ke ibu total 85 juta. Setiap kali uang itu masuk, ibu langsung transfer hampir semuanya ke orang bernama Anton. Keterangannya, bayar cicilan bunga, jangan telepon lagi. Coba mas jelaskan. Wajah Bima langsung pucat tapi mulutnya masih keras. Kamu ini memang penyakit auditor. Uang itu udah mas kasih ke ibu, terserah ibu mau dipakai buat apa. Saya menatap matanya lurus. Kalau buat beli obat bapak, benerin atap bocor atau hajatan keluarga, aku nggak akan tanya. Tapi kalau uang itu lari ke rentenir lintah darat, ini bukan lagi urusan pribadi ibu. Bima menggebrak meja. Kata siapa itu rentenir? Saya tidak langsung menjawab. Saya mengambil pulpen dan melingkari 3 transaksi di kertas itu. Coba mas lihat rentang waktu transfernya. Nggak ada orang normal yang baru nerima uang buat beli obat langsung transfer ke orang lain dengan catatan jangan telepon lagi. Mas jangan suruh aku pura-pura bodoh. Bima jatuh terduduk di kursi, bahunya merosot seperti baju basah. Lama dia terdiam, hingga akhirnya bersuara dengan nada parau. Ini gara-gara Rio? Meski sudah menebak, hati saya tetap terasa berat. Rio kenapa? Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Dia ngutang. Awalnya dia bilang butuh modal buat kulakan iPhone dari luar negeri buat dijual lagi. Dia bilang ada temannya yang kasih akses barang murah, untungnya cepat. Ibu percaya, mas juga bantu sedikit. Sedikit itu berapa tanya saya? Bima diam. Saya menekankan setiap suku kata. Berapa mas? Bima menunduk, kalau dihitung sama bunganya sekarang sekitar 500 juta. Telinga saya mendengung, 500 juta. Uang sebesar itu bagi keluarga kaya mungkin seharga 1 mobil. Tapi bagi kami itu adalah tabungan bertahun-tahun, itu uang cicilan KPR, itu masa depan anak yang bahkan belum berani kami kandung. Saya bertanya lagi, jualan iPhone selundupan kok bisa jadi utang 500 juta? Bima menggigit bibirnya, habis itu dia kalah. Dia main judi online judol. Gali lubang, tutup lubang, minjam sana-sini buat bayar, bunganya berbunga lagi. Ibu takut bapak tahu, takut satu kampung tahu, jadi ibu suruh mas yang nyicil. Saya tertawa, tapi tenggorokan saya terasa pahit. Anak yang berbuat, orang tua yang menanggung. Pepatah itu benar, tapi menanggung akibat bukan berarti menyeret istri dan keluarga anak sulung untuk bayar utang judol. Bima mendongak tajam, kamu enak ngomong begitu. Dia itu adik kandung mas. Masa ibu diteror rentenir, mau didatengin preman ke rumah, terus mas cuma diam aja nonton. Saya menatap pria di depan saya ini. Dia tidak jahat sampai tidak punya hati nurani, tapi yang mengerikan adalah dia menggunakan hubungan darah untuk menutupi kesalahan yang semakin lama semakin membesar. Saya berbicara pelan, mas gak sedang nyelamatin Rio. Mas justru ngajarin dia bahwa setiap kali dia salah ibu akan nutupin, mas yang bayarin, dan kakak iparnya yang nanggung. Kalau terus begini, hari ini 500 juta, besok bisa jadi 1 miliar. Sumur ini gak akan pernah penuh mas. Bima mengacak-acak rambutnya, suaranya tiba-tiba melembut. Ayo mas mohon sama kamu cairkan dana darurat tabunganmu 150 juta buat mas ya. Mas bayar sebagian ke mereka. Nanti kalau badai ini lewat, mas cari jalan lain. Saya berdiri mengambil buku tabungan dan beberapa bukti sumber dana dari laci meja. Di rekening ini ada 80 juta uang pemberian ibu kandungku khusus buatku, 50 juta tabunganku sebelum kita menikah. 20 juta lagi hasil jual perhiasan emas kawin dari keluargaku. Ini pelampung penyelamat keluarga kita, buat jaga-jaga kalau kita sakit, di PHK atau mau lahiran. Mata Bima memerah. Kamu tega biarin ibu mas dihina-hina rentenir? Saya menjawab pelan namun tegas. Aku tidak akan melempar pelampung ke orang yang sengaja melubangi perahunya sendiri. Kalau mau nyelamatin Rio, langkah pertama adalah hentikan Rio bikin lubang baru.
Bima terdiam, tetapi dalam sorot matanya saya tidak melihat kesadaran. Saya hanya melihat ego dan harga diri yang mendidih, berbahaya dan panas. Begitu saya menyelesaikan kalimat saya, raut wajahnya berubah total. Dia berdiri tiba-tiba, kursinya menabrak dinding dengan bunyi bruk yang keras. Kamu ngomong begitu pantes. Rio itu adik Mas. Ibu di kampung lagi menderita. Dan kamu di sini duduk peluk uang sambil ceramah kayak hakim. Jantung saya berdebar kencang, tapi saya berusaha menjaga nada suara. Aku nggak perlu uang ini untuk kesenanganku sendiri. Ini pelampung keluarga kita. Mas jangan memutarbalikkan fakta. Bima tersenyum sinis. Keluarga kita? Keluarga kita apanya? Kalau ibu Mas kena musibah aja kamu nggak mau nolong. Nolong itu beda sama bayarin utang. Nolong orang yang jatuh ke sungai itu narik dia ke darat. Tapi kalau orangnya sengaja lompat berkali-kali ke air, kita harus ikat tangannya, bukan malah jual rumah buat beliin dia perahu. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Bima mengibaskan tangannya, menyenggol guci keramik hadiah pernikahan yang ada di rak TV. Guci itu jatuh ke lantai dan pecah dengan suara nyaring. Bunga-bunga hias putih terlempar di antara pecahan beling. Saya berdiri mematung. Guci itu dibelikan ibu saya saat pernikahan kami. Tidak mahal, tapi saat membawanya ke rumah baru, ibu saya berpesan, "Nduk, Guci ini nggak seberharga orang yang merawat bunganya. Kamu pindah ke rumah suami, jaga hatimu tetap lurus, nanti rumahmu akan harum." Tapi setelah 4 tahun, Guci itu hancur di tangan suami saya hanya karena saya tidak mau menyerahkan uang pribadi saya. Bima mendengus keras, matanya merah. Kamu jangan paksa Mas, kalau sampai ibu dilabrak preman di depan pagar jangan salahkan Mas. Saya menunduk memungut sebuah pecahan keramik besar, jari saya tergores dan berdarah. Melihat noda darah kecil itu, pikiran saya tiba-tiba sangat jernih. Mas, kamu lagi ngancam aku. Dia membuang muka, Mas cuma ngasih tahu risikonya. Saya berdiri mengambil tisu dan menekan jari saya. Kalau begitu aku juga ngasih tahu Mas, uangku punya asal-usul yang jelas, jangan coba-coba sentuh. Bima tidak menjawab, dia masuk ke kamar dan membanting pintu. Malam itu saya tidur di sofa luar, bukan gaya ngambek suami istri muda. Saya hanya merasa tidur di sebelahnya tidak lagi aman. Keesokan paginya saya berangkat kerja lebih awal. Sebelum keluar pintu, saya memeriksa laci meja rias. HP cadangan yang biasa saya gunakan untuk menerima kode OTP, one time password, bank masih ada di sana. Saya pernah memberitahukan password HP itu ke Bima karena suatu hari saat sedang rapat penting saya memintai mengecek kode OTP untuk membayar asuransi. Saat itu saya percaya pada suami saya sebuah kepercayaan yang sangat normal. Tapi orang bilang, kita percaya bahwa atap rumah akan melindungi kita bukan runtuh menimpa kepala kita. Sekitar jam 10 pagi saat saya sedang rapat audit kuartal, HP utama saya bergetar. Sebuah notifikasi SMS banking masuk. Tertulis jelas, transfer keluar Rp150.000 berhasil. Saya membaca baris teks itu berulang kali. Tangan saya dingin sampai pulpen yang saya pegang jatuh ke meja. Manajer ruangan saya, Mbak Sari bertanya, "Ayu, kamu kenapa?" Saya berdiri berusaha menstabilkan suara. "Maaf Mbak, saya izin keluar 5 menit, ada urusan darurat." Tiba di lorong, saya langsung menelepon call center bank untuk memblokir semua akses transaksi online. Kemudian saya screenshot pesan tersebut, mengunduh mutasi rekening e-statement, dan menyimpannya di email pribadi serta Google Drive. Langkah demi langkah, saya bertindak persis seperti saat menangani kasus penggelapan dokumen di kantor. Bedanya, kali ini angka di layar bukan milik klien. Angka itu adalah seluruh rasa percaya saya yang baru saja dikuras habis dari rekening saya sendiri. Saya menelepon Bima, dia mengangkatnya setelah nada dering ketiga. "Mas ambil HP, cadangan aku ya." Ujung telepon sunyi. Saya bertanya lagi, "Mas transfer 150 juta uangku kemana?" Bima menghela napas panjang, "Mas gak punya pilihan lain yuk, Mas harus nyelamatin ibu dulu, nanti malam di rumah kita bahas." Saya memejamkan mata, tenggorokan saya tercekat tapi saya tidak menangis. "Mas baru saja melewati batas terakhir Mas." Bima terdengar jengkel, "Kita ini suami istri, kenapa kamu ngomong kayak sama orang asing? Uang itu nanti Mas ganti." Saya menjawab, orang asing saja tahu hukum, gak asal ambil uang orang lain tanpa izin apalagi suami. Saya menutup telepon, lalu mencari kontak Dimas Pratama, pengacara konsultan hukum perusahaan saya. Saat Dimas mengangkat telepon, saya hanya mengatakan satu kalimat, "Mas Dimas, saya mau konsultasi soal aset pribadi dalam pernikahan dan saya butuh langkah-langkah hukum yang sah." Di luar jendela lorong, sinar matahari Desember jatuh pucat menyinari gedung-gedung abu-abu Jakarta. Saya melihat bayangan saya di kaca, seorang wanita yang sangat lelah, tetapi tidak lagi buta arah.
Ada pecahan yang tidak bersuara keras, ia hanya bergema sekali di dalam hati. Dan setelah itu kita tidak akan pernah bisa percaya dengan cara yang sama lagi. Malam itu Bima pulang jam 9 malam. Kemejanya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya tirus seperti orang yang baru keluar dari lokasi kebakaran. Saya tidak bertanya dia mentransfer uang itu ke siapa atau apakah ibunya masih menangis atau tidak. Di atas meja makan saya sudah meletakkan 3 dokumen. Salinan bukti transfer 150 juta, bukti rekam jejak sumber dana pribadi saya, dan selembar surat pernyataan hutang pribadi bermeterai. Bima melihatnya dan wajahnya langsung gelap. Main-main apa lagi kamu ini? Saya menarik kursi dan duduk, suara saya sangat datar. Ini bukan main-main, ini dokumen sah. Dia tersenyum sinis. Sama suami sendiri pakai surat utang segala. Kamu anggap Mas ini orang luar. Saya menatapnya lurus, orang luar gak akan lancang buka HP-ku untuk membobol uangku. Mas ini suami, seharusnya lebih tahu batas. Bima melempar kertas itu ke meja. Kan Mas sudah bilang bakal Mas ganti, tadi itu Mas benar-benar kepepet. Kepepet? Jadi Mas memilih mencuri uangku saat aku tidak setuju? Dia terdiam sesaat lalu membentak. Uangku terus yang kamu sebut. 4 tahun nikah masih aja perhitungan begini. Saya membuka dokumen itu satu persatu di depannya. 80 juta dari ibuku ada bukti mutasi dan chat. 50 juta tabunganku sebelum nikah ada buku rekening lama. 20 juta hasil jual emas kawinku, ada nota tokonya. Aku bicara pakai bukti, bukan cuma pakai mulut. Saya mendorong surat pernyataan hutang itu ke arahnya. Tanda tangan. Aku gak akan bikin keributan, gak akan lapor polisi, gak akan viralin di medsos, tapi uang ini harus tercatat sah sebagai utang pribadimu kepadaku. Bima berdiri mendadak. Kamu mau memojokkan Mas sampai mati? Saya ikut berdiri. Enggak, aku sedang menarik diriku keluar dari jalan buntu yang Mas buat. Dia pergi keluar apartemen, saya kira dia hanya akan berkeliling menenangkan diri. Tak disangka lebih dari 1 jam kemudian ibu saya menelepon. Duk, Bima ada di rumah bapak sekarang. Kamu bisa ke sini. Suara ibu saya tenang, tapi di latar belakang saya mendengar suara Bima yang cukup keras. Saya memakai jaket, memesan taksi online dan meluncur ke Depok. Rumah orang tua saya berada di dalam gang, di depan halamannya ada rambatan pohon oyong tua yang buahnya menggantung kering di bawah lampu kuning. Saat saya masuk, Bima sedang duduk di kursi kayu dengan mata memerah, suaranya penuh rasa terzalimi. Bima cuma mau nyelamatin ibu, Pak Bu, tapi Ayu terlalu keras, masa Bima disuruh tanda tangan surat utang kayak orang asing. Bapak dan ibu lihat sendiri kan kalau suami istri sudah begitu, di mana letak ikatan batinnya? Ayah saya, Pak Haryo, duduk di seberangnya. Beliau pensiunan akuntan di sebuah perusahaan ekspedisi. Seumur hidup berkutat dengan pembukuan, bicaranya selalu pelan dan tertata. Beliau menuangkan teh dan mendorongnya ke arah Bima. Minum dulu nak. Bima tidak menyentuhnya. Bapak menatap Bima dan bertanya lembut. Bapak tanya satu hal. Kamu mengambil HP istrimu, memakai kode OTP istrimu untuk mentransfer 150 juta tanpa persetujuannya. Dalam ilmu pembukuan, tindakan itu disebut apa? Bima tertegun. Bima ini suaminya, Pak. Bapak mengangguk. Bapak tahu, justru karena kamu suaminya, kamu harusnya minta izin. Status suami itu bukan kunci master untuk membobol brankas uang istri. Ibu saya yang duduk di sebelahnya tidak memaki atau marah-marah. Beliau hanya menatap Bima dengan mata sedih. Waktu kalian menikah, ibu pesan sama Ayu supaya dia pintar-pintar mengalah. Tapi ibu tidak pernah menyuruhnya mengalah sampai kehilangan pelampung pelindung dirinya sendiri. Bima menundukkan kepala, kedua tangannya saling meremas. Bima buntu, Pak. Bapak menghela napas. Buntu bukan berarti boleh berbuat salah, berbakti pada orang tua itu sangat mulia. Tapi kalau berbakti dengan cara merampas uang pribadi istrimu, mengorbankan rasa aman keluarga kecilmu sendiri, itu namanya bukan berbakti, itu egois yang berlindung di balik topeng agama dan moral. Ruang tamu itu sunyi. Di luar, angin meniup rambatan oyong hingga berdesir. Saya berdiri di dekat pintu, tenggorokan saya tercekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, saya merasa tidak sendirian melawan bayang-bayang keluarga suami. Bima tidak meminta maaf kepada saya. Dia hanya mengambil surat pernyataan hutang itu dan menandatanganinya dengan cepat. Tekanan pulpennya begitu kuat hingga hampir merobek kertas. Saya menerima kertas itu, melipatnya hati-hati dan memasukkannya ke dalam tas. Saat saya pamit pulang, Bapak mengantar sampai ke pagar. Beliau berbisik, "Nduk, bersikap lembut itu baik. Tapi kalau terlalu lembek, orang akan mengira kamu tidak punya tulang punggung." Saya mengangguk. Malam itu angin Depok terasa lebih dingin dari biasanya. Namun anehnya, hati saya berhenti gemetar. Setelah malam, Bima menandatangani surat utang di rumah Bapak. Apartemen kami di Kalibata menjadi sunyi. Bukan sunyinya kedamaian, melainkan hening sebelum badai besar.
Bima pulang kerja, makan dalam diam dan jarang bicara. Saya pun tidak menanyakan kelanjutan urusan di kampung. Surat yang ia tanda tangani saya simpan rapi di dalam map biru, bersama mutasi bank dan bukti sumber dana. Awal Mei 2025, saya mulai merasakan ada yang aneh pada tubuh saya. Pagi hari saat menyikat gigi saya sering mual. Mencium aroma ikan bumbu kuning yang biasanya saya suka. Mendadak membuat perut bergejolak. Pernah saat sedang mengaudit faktur di kantor, mata saya berkunang-kunang dan saya harus berpegangan pada ujung meja. Rekan seruangan saya, Mbak Sari, menatap saya dan berbisik, "Yuk, kamu telat bulan." Saya terkesiap. Malamnya saya membeli tes pack di apotek dekat apartemen. 2 garis merah muncul dengan cepat. Saya duduk di atas tutup toilet, tangan saya gemetar melihat 2 garis itu. Segala amarah dan kelelahan selama berminggu-minggu seolah luruh. Di dalam rahim saya, ada makhluk kecil yang sedang tumbuh. Tidak tahu apa-apa tentang utang piutang, telepon teror, atau pecahan guci di lantai keramik. Pagi harinya saya periksa ke Spock. Dokter menyatakan usia kandungan saya 8 minggu. Detak jantung janin sudah terlihat. Mendengar suara detak duk-duk-duk dari alat USG, saya menangis. Bukan menangis karena lemah, melainkan karena untuk pertama kalinya saya sadar. Mulai detik ini, keputusan saya tidak hanya berdampak pada diri saya sendiri. Malamnya, saya memberikan hasil USG kepada Bima. Dia melihat kertas itu, matanya berbinar seperti anak kecil mendapat hadiah. "Kamu beneran hamil?" Saya mengangguk. Bima memegang kertas itu lama sekali, suaranya melembut, "Mas bakal jadi ayah." Dia mendekat, berniat memeluk saya. Saya tidak menghindar, tapi juga tidak bersandar padanya seperti dulu. Bima menyadarinya, senyum di wajahnya memudar. "Ayo, kita mau punya anak. Apa urusan kemarin kita lupakan saja, Mas janji akan berubah." Saya menarik kursi dan duduk. Justru karena kita mau punya anak, aku makin gak bisa cuma memaafkan pakai omongan. Bima mengerutkan dahi. "Kamu mau minta surat apa lagi?" Saya menatapnya. Saat itu saya sudah tidak semarah hari saat uang saya hilang. Saya hanya merasa lelah. Lelah karena harus mengajari pria 35 tahun bahwa rumah tangga tidak bisa dibangun dari janji yang mengambang. Aku stop langkah hukum lebih lanjut demi menjaga ketenangan kehamilanku. Tapi Mas harus sepakat 3 syarat tertulis. Bima meletakkan hasil USG di atas meja. Sebutin. 1. Uang 150 juta yang Mas ambil tanpa izin adalah utang pribadi Mas. Mas harus cicil selama 30 bulan, transfer tepat waktu ke rekeningku. Bima mengatupkan rahangnya tapi tidak memotong. 2. Mulai bulan ini gaji Mas masuk ke rekening bersama. Uang itu dipakai untuk cicilan KPR, biaya hidup, periksa kandungan, dan persiapan lahiran. Mas cuma pegang uang saku yang wajar, bukan terserah Mas mau kirim ke ibu berapa. Bima membuang napas kasar. "Terus ibu Mas gimana? Gak dikasih uang sama sekali?" "Mas tetap boleh kasih uang jatah bulanan orang tua, tapi disesuaikan dengan kemampuan real kita. Bukan mengorbankan masa depan istri dan anak Mas demi nutupin utang judol Rio." Bima terdiam. 3. Mas gak boleh lagi buka-buka HP, dokumen, atau kode OTP aset pribadiku tanpa izin. Kalau diulangi, aku langsung bawa ini ke Mas Dimas pengacara. Bima menatap saya, suaranya serak. "Kamu udah gak percaya lagi sama Mas?" Saya menjawab lirih. "Kepercayaan itu bukan mangkuk sumbing yang kalau ditumpuk kelihatan utuh lagi, Mas. Mas harus lem sendiri retakannya pelan-pelan." Sampai di sini izinkan saya bertanya kepada pendengar. Jika Anda berada di posisi saya, suami sudah membobol tabungan pribadi, tapi di saat bersamaan Anda sedang mengandung benihnya, apakah Anda akan luluh dan memaafkan begitu saja atau tetap membuat batasan yang tegas? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan like dan komentar di bawah. Mari kita lanjutkan ceritanya. Sebab tidak ada tanda tangan yang mampu menahan seorang pria jika hatinya masih condong pada gengsi. Bima mengambil pulpen, tangannya sedikit gemetar. Dia menandatangani ketiga syarat itu satu persatu, goresannya tidak sekeras malam di rumah Bapak. Setelah selesai, dia duduk diam menatap hasil USG. "Mas akan berusaha jadi ayah yang baik." Saya meletakkan tangan di perut, merasakan kelembutan dan perih di saat bersamaan. Untuk jadi ayah yang baik, langkah pertamanya adalah jadi suami yang benar dulu, Mas. Di luar jendela, jalanan Kalibata sudah dipenuhi lampu kendaraan. Kotak-kotak cahaya apartemen terlihat seperti ratusan rumah yang sedang bernapas. Namun di unit kecil kami, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun, roda rumah tangga tidak lagi berjalan dengan janji manis, melainkan dengan syarat-syarat tertulis di atas kertas. 3 bulan pertama kehamilan, saya mengalami morning sickness parah. Pagi buka mata langsung mual. Siang mencium aroma catering kantor saja, saya harus membuang muka. Kadang saat sedang meninjau kontrak distributor farmasi, huruf-huruf di layar komputer berbayang, saya harus memejamkan mata dan bersandar di kursi sebelum lanjut bekerja. Bima belakangan ini tampak lebih kooperatif.
Tepat saat gajian, dia mentransfer ke rekening bersama. Jadwal kontrol kandungan, dia yang mengantar. Saya duduk di boncengan motornya, memeluk perut, sementara dia menyetir lebih pelan dan menghindari jalan berlubang. Saat di rumah sakit, dia membawakan tas, memegang kaleng susu hamil, dan ikut antre nomor. Orang luar yang melihat pasti mengira suami saya sangat menyayangi istrinya. Tapi sebagai perempuan yang hidup serumah dengannya, saya tahu ada bentuk perhatian yang hanya sekadar gestur fisik belum menyentuh hati terdalam. Suatu hari setelah periksa, dokter memberitahu saya kekurangan zat besi ringan, harus makan bergizi, tidur cukup, dan hindari stres. Dalam perjalanan pulang, Bima mampir ke apotek membeli vitamin yang diresepkan. Hati saya baru saja terasa hangat. Tiba-tiba HP-nya berdering. Layar menampilkan tulisan ibu. Bima menepi ke trotoar untuk mengangkatnya. Saya duduk di jok belakang, sinar matahari menyengat wajah, keringat menetes di pelipis. Bima hanya mengiyakan beberapa kali, tapi pundaknya kaku. Sampai di rumah, dia meletakkan plastik obat di meja tanpa bicara. Saat makan malam, baru makan beberapa suap sayur bayam, dia tiba-tiba meletakkan sendoknya. Kalau kamu bisa lebih lunak sedikit, ibu nggak akan sampai nggak bisa tidur tiap malam mikirin utang. Saya mendongak menatapnya. Mas baru aja nganterin aku periksa. Dokter bilang aku nggak boleh stres, tapi baru buka mulut. Yang Mas bahas malah ibu Mas yang nggak bisa tidur. Bima mengernyit. Mas kan cuma ngomong, ibu itu udah tua, diteleponin rentenir terus, siapa yang tahan? Saya memegang perut, bayi saya menendang pelan seolah mengingatkan saya untuk tetap tenang. Anak kita belum lahir saja sudah harus dengar urusan utang pamannya. Menurut Mas itu adil buat dia. Bima terdiam, tapi diamnya bukan karena mengerti, melainkan diamnya orang yang kehabisan kata-kata untuk mendebat tapi hatinya masih tidak terima. Beberapa hari kemudian, Ibu Tini mengirim paket kardus dari kampung lewat bus. Isinya labu siam, beberapa butir telur ayam kampung, udang rebon, dan sebungkus kacang sangrai. Terselip secari kertas dengan tulisan tangan yang miring. Ibu kirim ini buat cucu ibu di perut, ibu mana berani kirim buat menantu orang kota. Membaca itu saya tertawa miris. Orang bilang mulut itu tidak beli, pilihlah kata yang enak didengar. Tapi ada tipe orang yang sangat pelit bersikap baik meskipun sedang mengirimkan satu kardus hadiah. Bima melihat kertas itu dan buru-buru meremasnya. Udah, nggak usah dimasukin hati, ibu kan memang begitu, asal jeplak aja. Saya menatapnya, Mas pernah mikir nggak tiap kali Mas bilang nggak usah dimasukin hati, Mas itu lagi nyuruh aku nelan bongkahan batu berduri, dia tak bisa menjawab. Mulai hari itu saya mencatat jurnal kehamilan, bukan buku harian puitis, melainkan catatan fakta. Hari ini bayi menendang jam berapa? Ibu makan apa? Kontrol di RS mana? Siapa yang antar? Siapa yang menelepon bikin ibu nangis? Berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk bayi? Saya menyimpan semua bon rumah sakit, hasil USG, struct transfer. Orang mungkin bilang saya terlalu kaku dan berlebihan. Tapi ketika Anda pernah dirampok 150 juta hanya dalam hitungan menit dari rekening Anda sendiri, Anda akan paham bahwa sikap waspada bukan karena parno, tapi supaya tidak dijegal untuk kedua kalinya. Bima kadang masih membelikan saya sekotak susu hamil atau buah jeruk. Pernah dia menempelkan tangannya di perut saya, tertawa kecil saat bayinya menendang. Cewek nih pasti, bandel kayak ibunya. Saya menatapnya, hati saya sedikit luluh. Tapi tak lama HP-nya bergetar lagi, nama Ibu Tini muncul, dan senyum Bima langsung lenyap. Saya sadar rumah tangga kami ibarat kolam tenang setelah hujan. Kelihatannya rata, tapi lempar saja satu kerikil kecil. Lumpur di dasarnya akan naik mengeruhkan semuanya. September 2025, saya melahirkan. Malam sebelum operasi caesar, saya hampir tidak tidur. Perut terasa berat, punggung sakit, di kepala saya berputar berbagai pertanyaan. Baju bayi sudah dicuci belum? Botol susu sudah disteril? Dokumen BPJS, RS sudah dibawa Bima. Paginya saat perawat mendorong saya ke ruang operasi, saya melihat Bima berdiri di lorong dengan wajah pucat. Dia menggenggam tangan saya dan berbisik. Semangat ya, Mas tunggu di luar sama dedek bayi. Saya mengangguk. Saat itu, meski banyak keretakan di hati, saya masih berharap momen kelahiran ini bisa menyadarkan Bima. Orang bilang laki-laki baru benar-benar dewasa ketika menggendong anaknya. Dulu saya percaya itu operasi berlangsung cepat tapi terasa seabad bagi saya. Saat tangisan pertama bayi itu pecah, pandangan saya kabur oleh air mata. Dokter mendekatkannya, bayi perempuan ya Bu. Kulitnya merah, tangisnya kencang. Melihat wajah kecilnya yang merah dan bibir mungilnya yang melengkung, hati saya seperti diremas lembut. Saya menamainya Melati, bunga putih bersih yang wangi, melambangkan harapan agar kelak ia tumbuh kuat. Namun kebahagiaan menjadi ibu belum tuntas dinikmati.
Rasa sakit pasca operasi langsung menarik saya ke realita. Luka jahitan berdenyut nyeri. Setiap kali miring badan saya harus menggigit bibir. ASI keluarnya lambat, bayi saya menangis terus, dan saya ikut menangis. Bima kelabakan membenarkan bantal atau mengambil air hangat. Tapi dari matanya saya tahu, dia merawat karena sayang pada anaknya. Sedangkan merawat istri yang kesakitan dia masih sangat canggung. Hari saya pulang dari RS, Ibu Tini juga tiba di Jakarta. Beliau menjinjing tas anyaman besar berisi barang kampung, masuk rumah langsung mengomel melihat sekeliling. Rumah ada bayi merah kok jendelanya dibuka begini. Kalau masuk angin cucu ibu sakit, siapa yang tanggung jawab? Saya yang sedang duduk bersandar menahan nyeri jahitan menjawab pelan. Ayo buka dikit biar sirkulasi udaranya jalan, Bu. Dokter juga nyaranin gitu. Ibu meletakkan tasnya dengan kasar. Dokter tuh cuma tahu dari buku. Ibu ini udah ngelahirin 3 anak. Ibu tahu betul orang habis lahiran itu harus rapat, nggak boleh kena angin. Sambil menggerutu, beliau menutup semua jendela, menarik tirai, mematikan kipas, AC, kamar langsung terasa pengap. Melati yang sedang tidur menggeliat kepanasan, wajahnya merah. Saya khawatir melihat anak saya, tapi terlalu lemah untuk berdebat. Makan siang pertama di masa nifas, ibu membawakan semangkuk bubur nasi putih encer dengan taburan ayam kampung suwir kering tanpa bumbu. Baru disesar makannya yang tawar-tawar aja biar jahitannya cepat kering. Jangan minta ikan, minta sayur, nanti asinya amis. Dari luar ruang makan, saya mendengar suara Bima dan Rina, adik ipar, sedang menyantap ayam opor, sayur asem, dan ikan bumbu kuning. Aroma gurih itu masuk ke kamar membuat perut saya keroncongan. Saya memandangi bubur hambar itu, menelannya dengan susah payah sementara tenggorokan saya tercekat. Saya sempat berbisik ke Bima saat dia masuk mengambil popok. Mas kan udah tanya dokter, aku harus makan bergizi banyak protein biar asinya deres. Bima melirik ke arah ruang tamu, merendahkan suara, ibu lagi sensitif, kamu ngalah aja beberapa minggu ini demi ketenangan rumah. 2 kata ketenangan rumah itu rasanya berat sekali. Saya baru dibelah perutnya, badan masih sangat lemah. Kenapa ketenangan rumah harus saya yang bayar harganya? Hari ketiga, Ibu Tini memaksa saya banyak berjalan. Nanti ususmu lengket kalau tiduran terus. Zaman ibu dulu, baru lahiran sehari besoknya udah nyuci beras di sumur. Saya memegangi perut, meringis. Ayo jalan di kamar aja, Bu. Kalau nunduk, jahitannya masih nyeri banget. Ibu mencibir, perempuan zaman sekarang manja-manja amat, baru beranak satu ngeluhnya kayak mau kiamat. Bima berdiri di ambang pintu mendengar semuanya, tapi dia hanya berkata, diingetin ibu tuh didengerin, ibu cerewet karena peduli. Saya menatap Bima. Di detik itu saya melihat sangat jelas, surat perjanjian bermeterai bisa mengamankan gaji bulanan, tapi tidak bisa memaksa seorang suami berdiri membela istrinya di saat sang istri paling tidak berdaya. Malam itu Melati rewel. Saya memeluknya, luka jahitan terasa senut-senut. Keringat dingin bercucuran di tengkuk. Di luar, Ibu Tini masih ngedumel, pasti ASI ibunya seret, makanya cucuku nangis kelaparan. Saya menunduk mencium kening Melati. Kulitnya beraroma susu yang hangat dan lembut. Saya membatin saya bisa bertahan menahan sakit demi dia. Tapi ada suara lain di relung hati. Ngalah itu ada batasnya, yo. Gak ada yang berhak menggunakan tameng pengalaman untuk meremehkan penderitaan ibu yang baru melahirkan. Setelah beberapa hari masa nifas, kamar saya terasa seperti kotak kedap udara. Jendela selalu ditutup rapat oleh ibu mertua. AC atau kipas angin hanya boleh dinyalakan paling kecil dan dihadapkan ke dinding. Alat air purifier yang saya beli sebelum lahiran cabut kabelnya oleh Ibu Tini. Anak di kampung ibu gak pakai alat mesin-mesinan begini tetap gemuk sehat. Orang kota banyak gaya, buang-buang listrik bikin badan ringkih. Saya mendekap Melati sambil menjawab lembut. Iya Bu, tapi dokter bilang kamarnya harus bebas debu dan udaranya segar. Si dedek napasnya agak grok-grok dari kemarin. Ibu Tini yang sedang melipat kain bedong mendongak tajam. Grok-grok dikit wajar. Bayi baru lahir mana ada yang gak grok-grok. Kamu ini dikit-dikit dokter, capek dengarnya. Saya menelan ludah. Menahan diri untuk tidak membalas. Ada saatnya berdebat mempertahankan kebenaran tidak akan pernah menang melawan orang yang menggunakan faktor usia sebagai tahta untuk menginjak-injak kita. Sore itu, Ibu Tini membawa sewadah besar air rebusan daun-daunan panas ke dalam kamar. Asapnya mengepul. Bau serai, daun sirih, daun jeruk, dan entah rempah apalagi sangat menyengat sampai saya langsung terbatuk parah begitu pintu dibuka. Ibu bawa apa itu? Mandi uap, jamu, sauna tradisional, buat nangetin badan, ngusir darah kotor. Orang habis lahiran, kalau nggak diuap gini, tuanya gampang encok jawabnya tanpa rasa bersalah. Saya buru-buru menarik, selimut menutupi hidung anak saya. Bu, taruh di luar aja bisa nggak? Di dalam ada bayi, baunya nyengat banget. Beliau mengernyit.
Cucu ibu harus biasain cium bau jamu rempah kampung. Jangan dikit-dikit ngikutin buku orang kota. Nanti kalau ada apa-apa nyalahin mertua yang gak becus ngurus. Melati yang sedang tidur tiba-tiba menggeliat. Wajahnya mengerut lalu menangis melengking. Tangisan yang kecil tapi merobek hati. Saya menggendong dan menepuk punggungnya, sementara asap rempah itu masih berputar-putar di bawah lampu pijar. Saya memanggil Bima, "Mas, tolong buka jendelanya, bayinya nangis kejar." Bima masuk, melihat baskom uap panas itu, lalu melihat ibunya. "Bu, taruh luar aja deh, kasihan bayinya sampai merah gitu mukanya." Ibu Tini bertolak pinggang. "Oh, kamu sekarang juga dengerin istri terus ya? Dulu ibu rawat 3 anak gak ada tuh yang mati kecekik bau jamu uap." Bima langsung ciut dan diam. Kecepatan dia bungkam membuat hati saya perih. Akhirnya saya sendiri yang menggendong bayi keluar ke ruang tamu, masa bodoh dengan nyeri sayatan operasi di perut. Malamnya Bima nongkrong di balkon merokok. Dia pikir asal pintunya ditutup rapat asapnya tidak akan masuk. Padahal asap tetap merembes dari celah. Saya yang sedang menyusui mencium bau rokok itu. "Mas, matiin rokoknya." Asapnya masuk kamar kena anak. Bima belum menjawab. Ibu Tini sudah berseru dari dapur. "Suami udah capek kerja seharian, ngerokok sebatang aja diomelin. Istri baru beranak kok rewelnya minta ampun." Saya melihat Melati. Ia menyusu perlahan dengan napas yang berbunyi kembang kempis krok-krok. Saya berbicara dengan suara pelan tapi tegas. "Biarin saya dibilang rewel, yang penting anak saya bisa napas dengan benar." Wajah ibu mertua memerah mendengarnya. Tapi kali ini saya tidak menunduk lagi. Keesokan sorenya Rina sang adik ipar datang berkunjung. Rina yang bekerja di salon berdandan modis, memakai parfum wangi menyengat, kuku dicat merah. Baru masuk dia langsung menunduk mencubit pipi keponakannya. "Aduh, cantik banget ponakan tante. Kapan-kapan tante ajak treatment di spa gratis ya." Baru beberapa menit menggendong bayi, mata Rina tertuju pada kunci mobil saya di atas meja TV. "Mbak Ayu, malam ini aku pinjem mobilnya ya buat ke acara ultah temen. Motorku lagi di bengkel." Saya menjawab spontan. "Waduh, nggak bisa Rin. Mobil itu sengaja standby di rumah buat jaga-jaga kalau Melati tiba-tiba harus ke dokter. Apalagi itu mobil atas namaku. Aku agak kurang nyaman minjemin ke orang." Rina langsung cemberut. "Pelit amat sih Mbak, cuma mobil aja dibikin ribet. Aku cuma pinjam semalam bukan mau kugadai." Ibu Tini langsung menimpali. Sama keluarga sendiri perhitungannya kayak sama emas batangan. Menantu zaman sekarang pelitnya kebangetan. Saya menatap Rina, lalu beralih menatap ibu mertua. "Bu, kalau nauzubillah amit-amit ada lecet atau tabrakan, yang urusan sama polisi dan asuransi itu Ayu, karena STNK atas nama Ayu. Hubungan keluarga nggak bisa tanda tangan gantiin berita acara perkara di kepolisian." Rina mendengus, menyambar tasnya dan berdiri. "Ya udahlah, paham aku. Ternyata keluarga sendiri derajatnya lebih rendah dari orang luar." Dia pulang sambil membanting pintu. Ibu Tini menatap saya tajam seperti melihat penjahat. Malamnya, Bima menegur saya pelan. "Kamu kasih pinjam aja mobilnya semalam, apa susahnya sih?" Saya sedang mengganti popok Melati tanpa menoleh saya menjawab. "Mas ngomong gitu gampang karena nama di BPKB bukan nama Mas. Kalau ada risiko bukan pundak Mas yang nanggung." Bima diam. Di dalam kamar tiba-tiba Melati terbatuk, hanya batuk kecil tapi membuat jantung saya seolah diremas. Saya menempelkan punggung tangan ke dahi anak saya. Panas. Napasnya tidak teratur seperti biasa. Di ruang tamu Ibu Tini masih ngedumel soal betapa kasarnya saya pada keluarga suami. Sementara saya untuk pertama kalinya merasakan ketakutan saya bukan sekadar firasat lagi. Firasat itu sudah berubah menjadi alarm peringatan yang terus berbunyi kencang di kepala saya. Malam itu saya hampir tidak tidur. Melati terus riwel, merintih lalu tertidur sebentar, napasnya berbunyi grok-grok kasar seperti ada lendir tebal yang tersangkut di tenggorokannya. Saya menempelkan pipi saya ke dahinya. Rasanya lebih panas dari sore tadi. Termometer menunjukkan angka 38,7 derajat Celcius. Saya menggendongnya ke ruang tamu dan memanggil ibu mertua dengan cemas. "Bu, Melati demam. Ayu mau bawa dia ke rumah sakit sekarang." Ibu Tini yang sedang tidur di kasur lipat langsung terbangun. "Ke rumah sakit apaan jam segini? Bayi demam dikit itu biasa. Ibu udah lahirin 3 anak. Ibu lebih paham. Tumbuh kembang itu namanya." Saya berusaha mengatur napas agar tidak panik. Ibu coba dengar napasnya. Dari sore dia minum ASI-nya dikit banget, sekarang napasnya makin berat. Ibu mendekat, memegang dahi cucunya lalu berkata dengan mantap. "Cuma sumeng ini mah. Ambil air anget, kompres. Nanti ibu parutkan bawang merah campur minyak telon sama daun jarak, pasti turun demamnya." Bawa bayi merah keluar malam-malam malah ngundang penyakit masuk angin. Saya mendekap anak saya erat-erat.
Rasa nyeri bekas jahitan caesar saya abaikan karena ketakutan sebagai ibu telah mengalahkan rasa sakit itu. Bu, dokter udah wanti-wanti bayi di bawah 28 hari neonatus. Kalau demam harus langsung ke IGD. Beliau mengernyit marah. Kamu ini buka mulut isinya dokter terus. Memangnya ibu ngebesarin Bima, Rio, sama Rina pakai apa? Pakai pengalaman. Tahu. Saya tidak ingin berdebat. Saya meletakkan melati di ranjang, lalu tangkas menyambar tas bayi dia perbak, memasukkan buku KIA, kesehatan ibu dan anak, kartu BPJS, asuransi, selimut tebal, dan botol dot. Tangan saya gemetar, beberapa kali resleting tas tersangkut. Saya mencoba menelepon Bima. Di ujung telepon, terdengar suara riuh dentingan gelas kaca, tawa pria-pria dan musik. Dia mengangkatnya dengan nada sedikit tergesa. Ada apa yuk? Mas lagi entertain klien nih. Melati demam hampir 39 derajat, napasnya ngik-ngik berat. Aku bawa anak kita ke RS sekarang. Bima terdiam sebentar, lalu saya mendengar suara Ibu Tini berteriak dari ruang tamu di dekat saya, sehingga terdengar lewat HP Bima. Gak apa-apa Bima. Istrimu aja yang lebay. Mendengar ibunya, Bima langsung berkata, "Yu tenang dulu, ibu kan pengalaman, kamu kompres aja dulu bayinya. Besok pagi mas yang antar ke dokter anak." Saya mematung. Mas, anak kita usianya baru 20 harian. Mas tahu kan bahayanya, mas nyuruh aku tenang. Iya mas tahu, tapi kalau kamu sendirian bawa bayi malam-malam begini malah bahaya. Jangan bikin kacau rumah deh malam-malam. Dua kata bikin kacau menghantam telinga saya bagai tamparan keras. Saya menatap Melati. Bibir mungilnya yang tadi merah, kini memucat, dan perlahan mulai ada rona kebiruan sianosis di sekelilingnya. Tarikan napas dadanya sangat cepat, tapi suaranya makin lemah dan tersendat. Saya menjerit untuk pertama kalinya saya berteriak histeris di apartemen itu. NG bisa nunggu besok. Ibu Tini terkejut, namun malah berlari merentangkan tangan menghalangi pintu masuk. Kamu mau ngapain? Bawa lari cucu ibu malam-malam, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Tunggu Bima pulang. Saya membedong Melati dengan rapat, menyandang tas di bahu. Bu, minggir. Beliau makin merentangkan tangannya, suaranya melengking. Berani kamu melangkah lewatin. Ibu suruh Bima ceraikan kamu malam ini juga. Jadi ibu kok gerusa-gerusu? Kalau cucu ibu kenapa-napa di jalan, ibu gak akan tinggal diam. Saya menatap wanita tua itu. Wanita yang selalu memakai kata ibu mertua untuk memaksa saya mengalah. Memakai kata pengalaman untuk memaksa saya patuh. Memakai kata keluarga suami untuk menundukkan saya. Tapi malam itu, di pelukan saya ada putri saya yang bibirnya semakin membiru. Saya mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas dan dingin. Saking dinginnya saya sendiri merinding. Minggir bu, anak saya butuh dokter bukan butuh gengsi ibu. Beliau tidak bergeser sainci pun. Saya memiringkan bahu dan menerobos paksa. Beliau terhuyung ke belakang, tangannya berpegangan pada rak sepatu lalu menjerit heboh. Aduh, tolong. Menantu durhaka dorong ibu mertua. Saya tidak menoleh lagi. Turun ke lantai dasar melalui lift terasa sangat lambat dan menyesakkan. Saya menekan tombol lantai 1 berkali-kali, mulut saya komat kamit berdoa. Mbak Melati, tahan ya nak, bunda di sini. Kita ke rumah sakit sayang. Sesampainya di lobi, saya memesan taksi online dengan tangan bergetar hebat. Pak Satpam melihat wajah saya yang sepucat kertas dan langsung berlari mendekat. Aduh Mbak Ayu, kenapa bayinya? Anak saya demam sesak napas Pak, tolong bukain portalnya biar taksinya gampang masuk. Begitu taksi tiba, saya masuk memeluk bayi saya dan langsung memohon pada supir, Pak, tolong ke RSIA, rumah sakit ibu dan anak terdekat, secepat mungkin ya Pak. Napas anak saya udah lemah banget. Jalanan Jakarta malam itu terasa sangat panjang seolah tidak berujung. Saya menunduk menatap anak saya, ketakutan setengah mati kalau dada kecil yang naik turun dengan susah payah, itu akan berhenti bergerak jika saya berkedip. Setibanya di IGD, perawat hanya melihat Melati sekilas dan langsung berlari mengambil alihnya. Dokter memasang alat saturasi oksigen di kaki kecilnya, wajah dokter langsung menegang. Ibu saturasi oksigen, bayinya drop, ada indikasi pneumonia neonatal, infeksi paru-paru pada bayi baru lahir, kondisinya cepat sekali memburuk. Untung ibu bawa sekarang, kalau telat sedikit lagi sangat fatal. Saya bersandar pada dinding lorong IGD, kedua kaki saya terasa seperti jeli. Di belakang saya, pintu ruang resusitasi ditutup. Di depan saya, semua batas toleransi, semua sikap mengalah yang saya tahan berbulan-bulan hancur berkeping-keping persis seperti guci keramik hadiah pernikahan itu. Namun kali ini yang hampir hancur bukan sekadar benda mati, melainkan nyawa anak saya. Saya duduk di ruang tunggu IGD, kedua tangan masih bergetar. Kain bedong Melati tergeletak di pangkuan saya, masih meninggalkan kehangatan tubuhnya tapi terasa sangat ringan. Di balik pintu kaca buram itu, dokter dan perawat bergerak cepat. Setiap kali pintu terbuka sedikit,
Jantung saya melompat ke kerongkongan. Seorang suster keluar membawa selembar dokumen. Ibu, tolong tanda tangan persetujuan rawat inap. Ya, Piku, Niku. Bayi sekecil ini, infeksi paru-parunya butuh pemantauan ketat intensif. Saya memegang pulpen tapi tangan saya kaku. Tanda tangan saya berantakan di atas kertas itu. Suster, anak saya bisa selamat kan? Perawat itu menatap saya, suaranya melembut. Untung ibunya tanggap dan bawa tepat waktu. Sekarang bayinya sedang dipasang alat bantu napas, oksigen, dan observasi. Ibu jangan panik ya. Jangan panik, mengatakannya memang mudah. Anak saya baru berusia 20 harian. Tubuhnya masih semerah kelopak bunga yang belum mekar. Tapi sekarang terbaring di balik pintu itu dengan berbagai kabel dan alat medis melilit tubuh kecilnya. Saya duduk menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Air mata mengalir melewati sela-sela jari, terasa panas dan asin. Sekitar pukul 1 dini hari, Bima baru muncul. Dia berlari menyusuri lorong IGD. Kemejanya dikeluarkan, rambutnya berantakan, napasnya bau alkohol dan asap rokok. Saya mendongak menatapnya. Pada detik itu, saya masih berharap kalimat pertama dari mulut suami saya adalah, "Anak kita gimana kondisinya yuk?" Tapi ternyata tidak. Bima berdiri di depan saya, mengerutkan dahi dan bertanya, "Kamu ngapain sih sampai ibu telepon nangis-nangis bilang kamu dorong dia sampai nabrak kaki sepatu?" Saya pikir saya salah dengar. Bunyi bip monitor medis dari ruang IGD masih terdengar jelas. Di tangan saya masih ada salinan dokumen rawat inap anak kami. Namun, pria berstatus ayah ini malah mempertanyakan perbuatan saya terhadap ibunya sebagai kalimat pertama. Saya menatapnya dalam-dalam. "Coba Mas ulangi pertanyaan Mas." Bima tertegun sejenak, tapi gengsinya memaksanya melanjutkan, "Ibu nangis di telepon. Katanya kamu bawa kabur bayi kayak preman, dorong ibu ke rak sepatu. Kamu sadar nggak ibu itu udah tua?" Saya berdiri. Kaki saya pegal luar biasa, luka sesar saya berdenyut perih, tapi suara saya terdengar sangat dingin. Bahkan saya sendiri heran. "Mas sadar nggak anak Mas lagi sekarat di dalam sana?" Bima menoleh ke arah pintu IGD mendadak salah tingkah. Mas tahu. Tapi ibu kan juga. "Nggak ada tapi-tapian." Saya memotong kalimatnya. "Bibir anak Mas udah biru, saturasinya jeblok. Dokter bilang telat dikit aja dia bisa lewat. Dan Mas datang ke sini, kalimat pertama Mas adalah menginterogasi aku soal ibu." "Mas!" Bima bungkam 1000 bahasa. Saya menunjuk pintu IGD. "Mulai detik ini, segala urusan anakku aku yang berhak mutusin. Kalau Mas mau jadi seorang ayah, berdirilah demi keselamatan anakmu. Kalau Mas cuma mau jadi anak mami yang berbakti, silakan minggir dan menyingkir dari hadapanku." Wajah Bima pucat pasi. Dia jatuh duduk di kursi tunggu, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya saya melihat dia kehabisan alasan pembelaan diri. Tapi sayangnya kesunyian itu datang terlambat. Malam itu, setelah Melati dipindahkan ke ruang perawatan intensif NICU, saya tidak tidur. Saya memberondong dokter dengan pertanyaan soal pantangan bayi, dan saya catat semuanya di HP. Bebas asap rokok, sirkulasi udara kamar harus bersih, bayi di bawah 1 bulan demam e-commerce langsung ke IGDRS, dilarang diuap jamu sembarangan atau pakai ramuan daun. Saya meminta salinan rekam medis anak, menyimpan hasil cetak saturasi oksigen, rincian biaya IGD, resep obat. Paginya saya menghubungi pengelola apartemen, building management, meminta izin mengakses CCTV lorong lantai kami dengan alasan prosedur pelaporan keluhan. Saya juga meminta Pak Satpam shift malam memberikan pernyataan tertulis bahwa saat saya lari ke lobi, bayi saya kesulitan bernapas dan saya panik mencari taksi. Saya men-screenshot daftar panggilan tak terjawab, miss calls dari Ibu Tini, chat balasan Bima soal jangan bikin rumah kacau, hingga status-status nyinyir Rina di Facebook beberapa hari lalu. Bima melihat saya terus menulis dan memotret dokumen, suaranya parau. "Kamu mau ngapain?" Saya bahkan tidak menoleh ke arahnya. Melakukan hal yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Menyelamatkan bukti fakta. Dia hanya bisa menunduk. Di luar jendela rumah sakit, ufuk timur Jakarta mulai terang. Sinar matahari pagi yang pucat menyinari lorong putih yang dingin. Saya melihat anak saya dari balik tabung inkubator, dada kecilnya naik turun mengikuti irama mesin. Hati saya hancur seperti dicakar-cakar. Malam itu saya tidak menyodorkan surat cerai, tidak berteriak mengamuk, tidak membanting barang, tapi di dalam batin saya, pernikahan ini sudah retak terlalu dalam, retakan yang tidak bisa ditambal oleh lem jenis apapun. Ada wanita yang memilih pergi dengan tangisan meraung-raung, tapi saya memilih untuk pergi dengan satu langkah pasti, berhenti percaya padanya. Melati dirawat selama 4 hari di NICU. 4 hari itu mungkin singkat bagi orang luar, tapi bagi saya seperti melewati 4 musim sekaligus. Pagi ukur suhu tubuh, siang suster suction, sedot, lendir, sore dokter mendengarkan paru-parunya, malam saya terjaga mengawasi tarikan napasnya.
Saya hidup bergantung pada bunyi bibit monitor dan bau cairan antiseptik. Selama anak saya tidur, saya mencicil urusan saya satu persatu. Pengacara Dimas Pratama memberi arahan via telepon dengan sangat runtut. Ayu, jangan buang energi balas-balasan status di medsos. Jangan berdebat pakai emosi. Kumpulkan saja semua bukti secara runut dan diam-diam. Saya melakukan persis seperti itu. Berkas saya bagi dalam beberapa folder rapi, aset pribadi yang digelapkan, mutasi rekening 150 juta, notifikasi SMS bank, dan surat pernyataan hutang bermeterai yang diteken Bima. Bukti utang Rio, adik ipar. Bukti chat tagihan pinjol, rentenir, rekapan tulisan tangan bapak mertua, Pak Dirman, soal aliran dana Ibu Tini. Pencemaran nama baik, tekanan psikologis, tangkapan layar status Rina, log panggilan telepon Ibu Tini yang meneror, gosip di grup WhatsApp keluarga suami. Bukti insiden medis melati paling krusial, rekam medis dari IGD RSIA, grafik drop oksigen, catatan edukasi dokter, dan rekaman CCTV saat ibu mertua menghalangi pintu sementara saya berlari putus asa mencari lift. Saya tidak mengumbar hal ini ke media sosial, bukti itu saya cetak dan legalisir untuk tempat yang tepat. Ada kalanya kita diam bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang membiarkan fakta bekerja dan berjalan di jalur hukum yang benar. Ayah mertua saya, Pak Dirman, datang ke Jakarta pada sore hari ketiga. Beliau berdiri canggung di pintu ruang rawat, tubuhnya terlihat makin bungkuk. Di tangannya ada kresek berisi jeruk dan sebotol air mineral. Cucuku gimana kabarnya, Nduk? Saya menjawab pelan, alhamdulillah udah mendingan, Pak. Kata dokter untung cepat dibawa. Mendengar kata untung cepat dibawa, mata pria tua itu memerah. Beliau duduk di kursi tamu, merogoh kantong kemeja lusuhnya, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Bapak nemuin bukti transfer lain punya si Rio, juga ada SMS dari preman Anton yang ngancam mau gerebek rumah. Kertas-kertas ini, kamu simpanlah buat pegangan Nduk. Saya menerima kertas itu terasa berat bagai batu. Di sisi lain, Bima mulai tertimpa sial dari ulahnya sendiri. Perusahaannya mengadakan audit keuangan internal kuartal penutup. Dulu karena kepepet mencari dana talangan untuk utang ibunya, Bima pernah memasukkan reimburse entertain klien dan merekayasa nota fee pemasaran tanpa bukti kuat. Dia pikir hal itu bisa diakali, tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Saat diperiksa ulang, selisih angkanya memang belum sampai tahap dipidanakan penjara, tapi cukup menghancurkan reputasi integritasnya. Dia dinonaktifkan sementara dari jabatannya dan hak persetujuan budgetnya dicabut. Sore harinya, Bima duduk di lorong RS, lingkar matanya menghitam. Mas dipanggil HRD dan tim audit yuk. Saya tidak terkejut. Kalau dia berbuat salah, dia harus siap menanggung risikonya. Bima mendongak dengan tatapan curiga. Kamu ngelaporin apa ke kantor, Mas? Saya membalas tatapannya dengan datar. Aku nggak pernah memfitnah atau ngarang cerita soal kamu ke kantormu. Aku cuma memastikan peringatan risiko berada di meja pihak yang berkepentingan. Kalau buku kas di kantormu memang bersih, audit sedalam apapun nggak akan jadi masalah. Kalau sampai ketahuan, berarti itu bangkaimu sendiri yang kecium. Bima menunduk. Kali ini dia tak bisa membantah. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, dia paham bahwa air mata penyesalan tidak akan bisa menghapus tinta di atas dokumen audit. Pada hari Melati dipindahkan ke ruang perawatan biasa lepas selang oksigen, Ibu Tini datang menjenguk bersama Bima. Begitu melihat saya, beliau langsung menangis terseduh-seduh, sapu tangannya diusapkan ke mata. Ayu, Ibu minta maaf. Ibu itu sayang banget sama anak dan cucu. Ibu nggak nyangka jadinya bakal separah ini. Saya menatap wanita itu. Wanita yang memblokade pintu apartemen, yang meneriaki saya durhaka, yang menuduh saya pakai tameng bayi untuk melawannya. Sekarang duduk menciut dengan bahu gemetar dan suara memelas. Saya bertanya dengan nada yang sangat tenang. Waktu malam bibir Melati udah biru sesak napas. Wujud kasih sayang ibu ke cucu itu bentuknya apa? Berdiri merentangkan tangan ngalangin pintu apartemen, gitu. Ibu Tini tercekat, air matanya masih mengalir tapi mulutnya terkunci rapat. Bima berbisik menegur ibunya, udah Bu. Tepat saat itu, Pak Dirman masuk ke ruangan. Beliau menatap istrinya, lalu menatap saya dan berkata dengan tegas dan lambat. Mulai hari ini, utang Rio adalah urusan Rio sendiri. Nggak ada satu orang pun di keluarga ini yang boleh nyomot uangnya Ayu lagi sepeser pun. Bapak ini gagal mendidik anak laki-laki, gagal menegur istri yang salah. Bapak minta maaf Ayu. Permintaan maaf itu tulus tapi membuat seisi ruangan membisu. Ibu Tini jatuh terduduk di kursi dengan lemas. Mungkin di titik itu barulah beliau sadar bahwa status sakti ibu mertua tidak akan pernah lebih berharga dari nyawa seorang bayi. Dan tameng pengalaman tidak bisa menyelamatkan siapapun ketika tumpukan bukti fakta sudah dibeberkan secara hukum di atas meja.
Setelah 7 hari, Melati akhirnya diizinkan pulang. Tubuhnya masih sangat kecil. Rona merah di pipinya belum sepenuhnya pulih. Namun tarikan napasnya sudah teratur. Hari saat saya menggendongnya keluar dari lobi RSIA, saya berdiri di bawah rindangnya pohon ketapang, menarik napas dalam-dalam. Angin bulan September berhembus, menyingkirkan bau karbo rumah sakit dari ingatan saya. Saya tahu, saya tidak bisa kembali membawa bayi saya ke apartemen Kalibata seolah-olah tragedi itu tidak pernah terjadi. Saya menelepon bapak saya, Pak, Ayu mau bawa Melati pulang ke rumah Depok dulu ya buat sementara. Bapak hanya menjawab pendek namun tegas, pulanglah Nduk. Pintu rumah bapak sama ibu selalu terbuka buat kamu. Rumah orang tua saya di Depok tidak mewah, tapi bersih, asri dan hangat. Ibu saya menjemur kelambu putih untuk box bayi di bawah matahari, mencuci lap kain muslin dan memasakkan saya bubur ayam kampung berkaldu kuning yang sedap. Beliau tidak mencecar saya dengan pertanyaan, tidak mengeluh meratapi nasib. Beliau hanya mengusap bahu saya. Kamu istirahat dulu. Kalau mau ngambil keputusan, tunggu pikiranmu jernih. Jangan ambil tindakan saat kamu lagi marah mendidih. Tapi jangan juga ngebiarin dirimu dingin sampai gampang diinjak orang. Sesi mediasi hukum dilakukan setelah kondisi saya stabil. Saya duduk berhadapan dengan Bima, didampingi pengacara Dimas Pratama dan bapak saya. Dari pihak Bima, Pak Dirman ikut hadir, sementara Ibu Tini menolak bicara banyak dan lebih memilih menunduk. Di atas meja bertumpuk dokumen yang telah disusun rapi. Mutasi bank, pembobolan 150 juta, surat pengakuan utang bermeterai, bukti transfer lintah dana trio, bukti cuitan nyinyir Rina di medsos, rekaman CCTV apartemen, dan resume medis IGD Melati yang nyaris terlambat ditangani. Bima menatap tumpukan kertas itu lama sekali. Suaranya serak. Ayu, Mas Kilaf, Mas minta maaf. Tolong kasih Mas kesempatan satu kali lagi. Saya menatapnya, hati saya tidak lagi bergejolak seperti dulu. Yang tersisa hanyalah ruang hampa yang luas dan berjarak. Kesempatan udah aku kasih berkali-kali, Mas. Mas pakai kesempatan itu untuk mencuri uang tabunganku. Dia membisu saat ibumu menindasku dan malah mencurigaiku menyakiti ibumu di saat anakmu meregang nyawa di IGD. Air mata Mas gak akan mengubah bukti ini. Bima menundukkan kepala. Air matanya menetes jatuh ke punggung tangannya. Kesepakatan mediasi itu dituangkan secara sah secara hukum. Hak asuh utama Melati mutlak di tangan saya. Bima memiliki hak kunjungan di hari yang dijadwalkan, tapi dilarang keras membawa bayi pulang kampung tanpa pengawasan saya. Ibu Tini tidak diperbolehkan kontak langsung dan berduaan dengan Melati tanpa persetujuan eksplisit dari saya. Uang 150 juta diakui secara legal sebagai utang Bima yang harus dicicil per bulan tepat waktu. Unit apartemen KPR di Kalibata akan diproses pembagian porsi cicilannya berdasarkan kontribusi dana real yang sudah disetor, melindungi hak saya secara proporsional. Wan Rina, sang adik ipar, dipaksa oleh Pak Dirman untuk menghapus seluruh sindirannya. Dia diwajibkan mengirim permintaan maaf resmi di grup WhatsApp keluarga besar. Saya meminta maaf karena telah menyebarkan fitnah yang tidak benar dan merusak nama baik Mbak Ayu. Permintaan maaf itu singkat, tapi bagi orang yang gila pengakuan medsos, mengetik kalimat itu pasti lebih pahit dari jamu brotowali. Sementara Rio, dia tidak lagi bisa berlindung di ketiak ibunya. Motor sport cicilannya dijual, jam tangan mahalnya dilego. Dia menandatangani surat utang dengan rentenirnya sendiri dan kini terpaksa bekerja kasar menjadi kenek di toko elektronik kabupaten untuk menyicil utangnya. Ibu Tini yang dulu selalu membela anak bungsunya dengan alasan namanya juga anak muda, kini hanya bisa duduk termangu di teras rumah. Muda bukan berarti punya hak untuk merusak, berutang, dan menarik seluruh keluarga ke dasar rawa. Bima sendiri kehilangan jabatannya sebagai manajer, diturunkan posisinya menjadi staf sales biasa karena cacat integritas administratif. Sesekali saat jadwalnya menjenguk Melati, dia menggendong anaknya dengan sangat hati-hati, matanya merah berkaca-kaca. Mas bener-bener kehilangan kamu ya, Yuk? Saya memperbaiki letak selimut Melati, menjawab tanpa emosi. Mas gak kehilangan aku dalam semalam. Mas kehilangannya pelan-pelan. Di setiap momen Mas memilih untuk diam dan cuci tangan. Awal tahun 2026, saya menyewa sebuah apartemen kecil yang mendapatkan cahaya matahari pagi yang cerah. Saya membuka biro jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan freelance untuk UMKM yang saya beri nama batas tegas, Firm Boundaries. Saya ingin memastikan bahwa mulai sekarang setiap arus kas, setiap hubungan, dan setiap garis batas di hidup saya memiliki transparansi yang sejelas namanya. Suatu sore, Melati tertidur pulas di dekat jendela. Suara air purifier berdengung halus menjaga kualitas udara.
Saya duduk memandangi wajah damai anak saya membatin dalam hati. Kedamaian itu bukan didapat dari dia mengalah tanpa batas. Kedamaian sejati didapat ketika kita berani berhenti dan berkata tidak, sebelum orang lain merampas rasa aman kita. Di dunia ini, berbakti kepada orang tua adalah nilai luhur yang luar biasa. Namun berbakti tidak boleh dibangun di atas fondasi uang, kesehatan mental, harga diri, dan air mata istri serta anakmu sendiri. Menyayangi darah daging juga begitu. Sayang saudara bukan berarti menutupi dosanya, melainkan mengajarinya bertanggung jawab atas perbuatannya. Seorang wanita, seorang ibu, boleh memiliki hati yang lembut. Tapi pantang menjadi terlalu lembek hingga lupa bahwa ia harus memiliki tulang punggung yang kokoh untuk melindungi anaknya. Bila saudara-saudari merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga, silakan tinggalkan like di video ini. Apabila ada pendapat atau cerita yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar, kami akan membacanya. Terima kasih telah menemani Ayu hingga akhir cerita. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kedamaian di dalam rumah tangganya. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya di channel Damai di Usia Senja.